Selamat datang di Bola Jimbul, analisa taktik dan pesta gol kemenangan Arsenal. Analisa taktik dan gol kemenangan Atletico atas Barcelona. Man United incar Ronald Araujo. Chelsea ingin datangkan Gregor Kobel. Real Madrid siap pulangkan Rafa Marin. Lanjutan Premier League Inggris mempertemukan Aston Villa yang berhasil menjungkalkan Manchester City dengan skor 2-1 di Villa Park Stadium pada Sabtu malam. Gol pertama Villa dicetak oleh John Duran di menit 16. Gol berawal dari build-up Emi Martinez kepada Yuri Tielemans yang drop ke ruang antar lini. Dropnya Tielemans sukses memancing salah satu center back City John Stones untuk step up. Sehingga, terciptalah celah di center back yang berhasil diekspos oleh Morgan Rogers. 2-1, Duran mendapat bola manja dan gol Aston Villa unggul 1-0. Tuan rumah baru bisa menggandakan keunggulan lewat Morgan Rogers di menit 65. Gol berawal dari build-up Emi Martinez, dengan semua pemain Villa merenggangkan posisi selebar-lebarnya. Morgan Rogers drop ke belakang untuk menjadi target progresi umpan Pau Torres. Dengan skillnya, ia mampu melewati hadangan dua pemain sebelum menusuk hingga garis pertahanan City. McGinn di sisi kanan mendapat bola darinya. McGinn cut inside sebelum memberikan umpan balik kepada Rogers. Dalam situasi ini pertahanan City sudah disorganisasi sehingga Rogers dengan mudahnya melepaskan tendangan pelan ke gawang City. Di injury time akhir laga, Phil Foden berhasil cetak gol hiburan untuk timnya. Pergerakan Savinho di sisi kanan sukses menarik pressing 4 pemain Villa sebelum ia melepaskan umpan kepada Foden. Foden syuting bola namun berhasil diblok. Ia lakukan counter press dan mendapat bola kembali untuk dikonversi menjadi gol. Kemenangan ini membuat Villa berhasil naik ke posisi kelima dengan 28 poin menggusur City yang turun ke posisi 6 dengan 27 poin. Di Selhurst Park Stadium, Arsenal berhasil mempermalukan tuan rumah Crystal Palace menyusul kemenangan 1-5 pada Minggu dini hari waktu Indonesia. Gol pertama The Gunners diciptakan oleh Gabriel Jesus di menit ke-6. Bukayo Saka mendapat second ball pasca tendangan bebas dan lakukan crossing ke kotak penalti. Partey dan Magalhaes masih di sana sehingga membuat Jesus tak terkawal untuk mencetak gol. 5 menit berselang tuan rumah sempat membalaskan gol lewat Ismail Sarr. Serangan balik dilancarkan tuan rumah, Sarr berdiri bebas tak terkawal di half space kiri. Ia pun dengan cerdik berhasil memplesing bola lewat sudut sempit. Gol 1-1 Palace membalas. Sayangnya, 3 menit kemudian tuan rumah kembali terdiam saat Gabriel Jesus mencetak brace. Second ball pasca sepak pojok berhasil dikuasai Arsenal. Dan Jesus yang bersiap di luar kotak kecil penalti langsung memplesing bola ke sudut kiri gawang Henderson. Di menit 38, Arsenal semakin menjauh usai Havertz mencetak gol menjadi 1-3. Penetrasi Martinelli berhasil menghasilkan crossing yang mampu disundul oleh Gabjes. Bola membentur tiang dan memantul kepada Havertz. Di menit 60 babak kedua, Gabriel Magalhaes melepaskan long ball through pass kepada Trossard yang berlari memanfaatkan medium blok pertahanan Palace. Ia lantas memberikan umpan silang kepada Gabjes di kotak penalti. Gabjes syuting, Henderson mampu menepisnya. Declan Rice melepaskan syuting tak sempurna yang jatuh di kaki Martinelli. 1-4 The Gunners unggul. Di akhir laga menit 84, Declan Rice sukses menutup pesta kemenangan Arsenal menjadi 5 gol. Ia berada di half space kiri dengan bebas tak terkawal untuk melepaskan syuting ke gawang usai mendapat umpan dari Calafiori. Arsenal menang 1-5 dan masih menduduki posisi ketiga dengan 33 poin. Duel papan atas La Liga Spanyol menghasilkan kemenangan dramatis Atletico Madrid atas Barcelona dengan skor 1-2 pada Minggu dini hari di Luis Companys Olympic Stadium. Gol pertama di laga kali ini dibuka oleh Pedri pada menit ke-30.
Ia mampu membongkar solid defense low block Atletico dengan bermain 1-2 sentuhan bersama Gavi sebelum memasukkan bola ke gawang Jan Oblak. Di menit 60, kebangkitan Atletico dimulai oleh Rodrigo De Paul. Counter attack melalui Julian Alvarez di sisi kiri. Umpan silang dilepaskan, bola berhasil dihalau dengan tidak sempurna oleh Marc Casado. Bola menjadi liar dan langsung disambar oleh De Paul. Banyak peluang yang gagal berbuah menjadi gol dari Barca. Hak tersebut justru menjadi petaka karena di akhir laga Alexander Sorloth berhasil menghukum tuan rumah dengan golnya. De Paul memulai serangan balik, Molina memberi support dengan berlari membuka ruang. Sorloth tak terkawal di kotak penalti usai Pau Cubarsí dan rapinya gagal memotong umpan silang dari Molina. Atletico menang 1-2 dan naik ke posisi puncak klasemen dengan koleksi 41 poin dari 18 laga. Sedangkan Barca tergusur ke posisi kedua dengan koleksi 38 poin dari 19 pertandingan. Lanjutan Serie A Italia menghasilkan kemenangan tipis 0-1 AC Milan atas Hellas Verona pada Sabtu dini hari. Gol tunggal Rossoneri dicetak oleh Tijani Reinders di menit 56. Malik Thiaw berhasil memberikan bola kepada Fofana yang berada di ruang antar lini. Reinders kemudian dengan cerdik melihat celah di pertahanan Verona dan langsung difasilitasi bola trupas dari Yusuf Fofana. Milan pun menang 0-1 dan masih menduduki posisi ke-7 dengan 26 poin. Laga papan atas antara Bayern Munich menjamu RB Leipzig berakhir dengan kemenangan 5-1 untuk tuan rumah. Laga baru berjalan 30 detik, Willy Orban melakukan salah umpan yang berujung situasi berbahaya di pertahanan Leipzig. Dengan Harry Kane yang kemudian melakukan behil pas kepada Olise. Sementara Musiala sudah menunggu di depan kotak penalti untuk menyambut bola. Tak lama berselang, Benjamin Henrichs melepaskan umpan kepada Openda. Ia berhasil melakukan dummy yang membuatnya terlepas di sisi kanan. Scanning dilakukan dan Sesko dengan cerdik mendahului Upamecano untuk menceploskan bola. Kedudukan berubah 1-1. Di menit 25, Bayern berbalik unggul menjadi 2-1 lewat Konrad Laimer. Di sisi kanan Bayern menang jumlah 2-1. Laimer membagi bola ke Olise disertai pergerakannya yang langsung masuk ke kotak penalti. Ia pun tak terkawal saat Olise mengirimkan cutback kepadanya. 11 menit berselang, giliran Kimmich yang mencetak skor. Gol berawal dari situasi menang jumlah 4-3 di half space kanan. Kimmich yang tak terkawal mendapatkan bola di saat Schaefer-Schlager maju untuk menutup Musiala. Ruang terbuka dan syuting sempurna dilepaskan oleh Joshua Kimmich. 3-1 tuan rumah unggul. Di menit 75, Leroy Sané menambah keunggulan timnya menjadi 4-1. Alphonso Davies berhasil masuk ke sepertiga pertahanan Bayern dengan solo run-nya dan memberikan trupas kepada Sané. 3 menit berselang, Kimmich kembali mendapatkan bola di half space kanan. Dengan cermat, ia berhasil menjangkau Alphonso Davies yang sudah merangsak masuk ke kotak 16. Bayern pun menang 5-1 dan semakin kokoh di puncak dengan 36 poin. Dilansir dari El Nacional, pelatih kepala Manchester United Ruben Amorim ingin klub merekrut penyerang Victor Osimhen, yang saat ini dipinjamkan ke Galatasaray dari klub raksasa Serie A Napoli. Karena ia tidak puas dengan kualitas Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, dan Marcus Rashford. Media Spanyol itu juga menyebut bahwa Setan Merah juga kembali tertarik dengan bek tengah Barcelona Ronald Araujo dan pemain muda Southampton yang sedang berkembang, Tyler Dibling. Dikutip dari majalah Bild Jerman, Chelsea harus mengeluarkan setidaknya 70 juta euro untuk memboyong kiper Gregor Kobel dari Borussia Dortmund. Dan peluang mereka untuk merekrutnya akan semakin besar jika raksasa Bundesliga itu gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Di satu sisi, Fabrizio Romano telah mengkonfirmasi bahwa Cesare Casadei, Carni Chukwuemeka,
dan Ben Chilwell akan dilepas oleh Chelsea pada bulan Januari karena tidak masuk ke dalam rencana klub di bawah naungan Enzo Maresca. Diario AS menyebutkan bahwa Real Madrid bisa saja merekrut kembali bek Napoli Rafa Marin, karena lulusan Akademi Castilla itu belum pernah tampil di Serie A sejauh ini. Laporan lain dari La Provincia Spanyol melaporkan bahwa Los Blancos dikabarkan juga tengah memantau gelandang Sporting CP yang tampil mengesankan bersama Las Palmas, Dario S. Sugo. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar analisa gol, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!